Di pagi hari yang cerah, Nobita datang ke sekolah dengan wajah penuh semangat. Tapi bukannya membawa PR, dia justru membawa sebuah katalog alat-alat canggih dari masa depan yang ia temukan di laci meja belajarnya. Nobita sangat penasaran dengan satu alat yang disebut chip eksklusif, alat mungil yang diklaim bisa membuat pemiliknya menjadi istimewa dan disukai semua orang. Sepulang sekolah, Nobita langsung merengek pada Doraemon untuk mengeluarkan chip tersebut. Awalnya Doraemon menolak karena chip itu masih dalam tahap uji coba, tapi karena Nobita terus memaksa, akhirnya Doraemon menyerah. Chip itu harus ditempelkan di leher belakang. Saat Nobita memasangnya, efeknya langsung terasa. Semua orang di sekolah tiba-tiba jadi perhatian padanya. Shizuka terus memuji-muji Nobita. Bahkan Gian dan Suneo jadi sangat sopan dan ingin berteman dengannya. Namun, perlahan-lahan efek chip itu membuat semua orang jadi tergila-gila secara berlebihan. Guru tidak bisa mengajar karena terus memuji Nobita. Orang-orang di jalan berebut untuk menyentuhnya, bahkan ayah dan ibunya pun mulai berperilaku aneh. Melihat keadaan makin kacau, Doraemon mencoba mencabut chip dari tubuh Nobita, tapi chip itu sudah terhubung ke sistem saraf dan membuat Nobita kecanduan perhatian. Nobita jadi merasa dirinya benar-benar istimewa dan menolak melepas chip tersebut. Situasi memburuk saat Suneo dan Gian mencuri katalog alat dari Doraemon dan mencoba membuat versi palsu dari chip itu. Akibatnya, muncul banyak orang lain yang memasang chip palsu dan kekacauan besar pun terjadi di kota. Semua orang ingin jadi yang paling eksklusif. Doraemon pun akhirnya menggunakan alat bernama Reset Emosi 3000, sebuah alat seperti satelit kecil yang memancarkan gelombang penetral ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, semua orang tersadar dan chip-chip palsu pun rusak. Nobita akhirnya sadar bahwa menjadi eksklusif bukan berarti harus disukai semua orang, tapi cukup dengan menjadi diri sendiri. Ia minta maaf pada Doraemon dan berterima kasih karena sudah menyadarkannya sebelum terlambat. Dan begitulah akhir dari cerita Doraemon, Chip Eksklusif. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kadang hal-hal yang membuat kita istimewa bukan berasal dari alat atau teknologi, tapi dari sikap dan kepribadian kita sendiri. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. Kenapa harus aku? Keluhnya. Aku akan mempermalukan timku. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang. Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. Aku tahu kamu akan datang, kata Nobita sambil berdiri. Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi. Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. Apa itu? Tanya Nobita. Bingung. Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan. Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. Aku bisa menang dengan ini. Tanyanya. Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini, jawab Doraemon. Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti,
Ayo, kamu bisa. Dan, lari seperti angin. Menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat? Teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan. Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil. Ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal. Bukan gagal, kata Doraemon. Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri. Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor. Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerjasama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. Aku tidak butuh ini lagi, katanya sambil tersenyum. Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku. Doraemon tersenyum puas. Itu baru Nobita yang ku kenal.